warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abila Sita Zakira Utami dengan NIM 2024 31124. Di video ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 pada ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di sini soal nomor 1 yaitu saya diminta membuat sebuah sistem pakar berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pakar. Nah, di sini saya itu mewawancarai ayah saya sendiri yaitu seorang eh, kontraktor yang dimana perusahaan itu dari PT Bangun Hasanah Jaya. Nah, unit kerja yang dilakukan oleh ayah saya itu adalah divisi pelaksanaan proyek konstruksi dan bidang kepakarannya yaitu di konstruksi bangunan, manajemen proyek, pengadaan material, dan pengawasan lapangan. Lama waktu kerjanya yaitu 7 tahun. Nah, berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang saya ajukan dengan ayah saya. Kemudian di sini juga sudah ada eh, daftar knowledge dari ayah saya. Nah, di sini langkah pertama yaitu dari pertanyaan wawancara ini saya membahas seperti bagaimana aspek pekerjaan kontraktor, seperti penyebab pengendalian anggaran, koordinasi tim, dan keselamatan kerja hingga dokumentasi proyek itu nantinya seperti apa. Nah, dari hasil wawancara tersebut saya di sini memperoleh knowledge atau pengetahuan pakar yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembangunan dari sistem pakar. Nah, di sini ada topik knowledge yang pertama, saya highlight yang pertama itu di sini ada perencanaan proyek. Dari hasil wawancara, ayah saya bilang bahwa faktor utama yang sering memicu keterlambatan proyek itu adalah berkisar pada perencanaan yang kurang matang. Yang di sini perubahan desain di tengah perjalanan proyek sering memaksa pembongkaran atau penyesuaian yang memakan waktu yang signifikan. Selanjutnya, dari hasil knowledge pakar yang di sini, metode sistem pakar yang digunakan yaitu adalah rule-based reasoning. Di sini dipilih karena pengetahuan yang diberikan oleh pakar lebih banyak berupa prosedur kerja dan aturan pengambilan keputusan. Dan metode ini berbentuk if then, sehingga setiap fakta yang dimasukkan pengguna akan dicocokkan dengan rule yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi atau sebuah keputusan. Nah, di sini ada knowledge base-nya juga, seperti bidang knowledge-nya yaitu perencanaan proyek, yaitu pengetahuan dari pakarnya, yaitu keterlambatan proyek disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagai contoh, pada studi kasus yang saya terdapat dua input, yaitu material lambat datang dan biaya proyek mulai meningkat. Sistem kemudian melakukan proses interferensi mengaktifkan rule 3 dan rule 4. Di sini ada rule base, rule 3 dan rule 4 yaitu if material terlambat datang, dan jadwal proyek disesuaikan dan dilakukan koordinasi dengan pemasok. Dan di rule 4 yaitu if biaya proyek melebihi anggaran dan dilakukan audit biaya dan value engineering. Hasilnya adalah sistem menyimpulkan bahwa proyek berisiko mengalami keterlambatan serta pembengkakan biaya. Sehingga rekomendasi dengan pemasok mengevaluasi anggaran serta menggunakan metode material yang lebih efisien. Dari soal pertama ini dapat disimpulkan bahwa metode rule-based reasoning sangat cocok digunakan karena mampu mengubah pengalaman dan pengetahuan pakar menjadi aturan logika yang dapat digunakan sistem dalam memberikan solusi secara konsisten. Baik, kita beralih di sini di nomor 2, yaitu pada soal nomor 2 diminta menyelesaikan permasalahan menggunakan metode goal stack planning. Yang dimana kasus yang diberikan terdapat 4 balok, yaitu saya di sini mengidentifikasi nama baloknya yaitu balok berwarna merah, posisi awal itu di meja sebelah kiri, kemudian balok biru, itu posisi awal di tengah kiri, kemudian balok hijau di tengah kanan, dan posisi balok kuning yaitu di meja sebelah kanan. Metode goal stack planning ini bekerja dengan cara memecah tujuan menjadi beberapa tujuan kecil. Sistem menggunakan struktur data stack sehingga setiap langkah dikerjakan secara berurutan. Nah, di sini kita bisa lihat analisis dan solusinya. Eh, Kondisi awal yaitu balok merah, balok biru, balok hijau, balok kuning masih berjajar. Kemudian di sini untuk penyelesaiannya dimulai dengan mengambil balok kuning terlebih dahulu dan meletakkannya pada area stack. Setelah itu, robot mengambil balok hijau dan meletakkannya di bawah balok kuning. Langkah berikutnya adalah mengambil balok biru dan meletakkannya di bawah balok hijau. Terakhir, robot mengambil balok merah dan menempatkannya sebagai dasar tumpukan. Dengan urutan tersebut, kondisi akhir menjadi sesuai dengan goal, yaitu merah berada di bawah, kemudian biru, hijau, dan kuning berada di bagian paling atas, sesuai dengan gambar yang saya masukkan di sini. Jadi, di sini eh, konsep utama dari goal stack planning adalah menyelesaikan target besar dengan membaginya beberapa langkah kecil yang disusun secara sistematis. Yang di sini dalam kasus robot arm ini, eh,
Robot Am ini berfungsi sebagai membuat stak balok menjadi urutan. Kemudian goalnya pastinya menempatkan setiap balok yang harus dengan posisi benar. Oke, berlanjut ke uh, soal yang ketiga. Di sini soal yang ketiga yaitu saya membuat studi kasus klasifikasi menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor atau KKN. Nah, di sini deskripsi database yang saya gunakan yaitu adalah Teen Mental Health Dataset, yaitu saya ingin melihat kesehatan mental dari anak muda berdasarkan umur, kemudian jenis kelamin, dan jam penggunaan sosial media sehari. Nah, di sini saya mengambil dari Kaggle, dan jumlah recordnya itu ada 120 data. Di sini deskripsi kolom datasetnya itu ada umur, gendernya, kemudian ada penggunaan media sosial sehari-hari, platform yang digunakan, terus dia jam tidur per malam, screen time, academic performance, dan lain sebagainya. Nah, di sini permasalahan kasusnya yaitu uh, seorang remaja mengalami depresi berdasarkan faktor-faktor. Yang pertama yaitu penggunaan media sosial harian. Kemudian ada durasi tidur, level stres, aktivitas fisik, ataupun performa akademik yang ada di sekolah ataupun kampusnya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan Key Nearest Neighbor. Alasannya karena cocok untuk dataset yang ukuran sedang, yaitu 120. Mudah diimplementasikan dan mudah dipahami. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam perhitungan KNN-nya. Tahap pertama yaitu kita menggunakan feature selection dan normalisasi. Feature X yang digunakan itu adalah uh, daily social media, kemudian jam tidur, level stres dia, kemudian ada kegiatan aktivitas fisik dan pressure akademik dia. Nah, targetnya yaitu di uh, Y, Y itu adalah eh, tabel depresinya. Tujuan dari normalisasi ini adalah menyamakan skala setiap fitur agar tidak ada atribut yang memiliki pengaruh lebih besar. Kemudian, di sini ada normalisasi menggunakan min and max yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian adalah step 2, yaitu kita menghitung jarak menggunakan Euclidean distance. Pada contoh yang saya buat, terdapat satu data uji yang baru kemudian dihitung jaraknya terhadap seluruh data pada dataset. Setelah semua jarak diperoleh, dipilih 5 tetangga terdekat, yaitu dengan K-nya 5 dari sini. Nah, kemudian di sini menunjukkan bahwa dari 5 tetangga terdekat terdapat 3 data dengan label depresi dan 2 data tanpa depresi. Karena suara terbanyak adalah label depresi, maka sistem memprediksi bahwa data baru tersebut menunjukkan kategori depresi berpotensi mengalami depresi untuk di sini. Baik, kemudian untuk tahap selanjutnya, yaitu saya melakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix. Berdasarkan hasil pengujian, nilai akurasi sebesar di sini ada 83,13%, kemudian presisi sebesar 83,87%, recall sebesar 86,67%, kemudian F1 menunjukkan 85,21%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa memiliki NN memiliki formula yang cukup baik untuk melakukan prediksi terhadap depresi pada remaja. Nah, di sini sudah ada ringkasan performa matriknya berdasarkan kesimpulan bahwa menunjukkan bahwa algoritma ini efektif dalam memproduksi kemungkinan depresi pada remaja berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan seperti sosial media, tidur, dan kesehatan mental. Baik, itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan mengenai hasil jawaban dari ujian kecerdasan buatan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.